Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Oke, semangat banget hari ini. Iya. Excited soalnya Bu. Oke, saya ucapkan selamat buat kalian sudah lolos di tahap ini. Apalagi sebelumnya sudah melakukan proses mulai dari pendaftaran sampai di wawancara dan di tahap hasil. Sebelumnya kalian sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Baru pertama kali ini ya? Iya. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Agustin Nirmadani. Terserah mau dipanggil ibu atau kak, senyaman mungkin. Di sini saya juga beberapa ada yang belum kenal sama kalian. Boleh nih kenalan dulu. Apa mungkin dari kalian ada yang sudah saling kenal? Saya sudah sama kalian sudah kenal. Kenapa? Satu Satu kelas. kelas. Satu kelas. Ini yang cewek-cewek. Saya sudah pernah sama Nina dulu, karena tetangga. Oke, berarti sama yang cowok belum ya? Iya. Walaupun pernah lihat di kantin Ya, pernah lihat aja. Pernah kenal. Oke, boleh nih kenalan dulu aja. Boleh dari Mas Kelvin nih. Halo. Oh iya, perkenalkan nama saya Kelvin. Ayo Mas Kelvin. Oh iya, si Mas Aryan itu. Kenapa? Enggak, aku bingung ya. Perkenalkan nama saya Kelvin Baru. Teman-teman berdua bisa panggil saya dengan Kelvin aja sih. Kelasnya. Kelas Kita berapa? dari kelas IPS 2 ya. Iya. Mas Arya sendiri. Perkenalkan, nama saya Arya Pranasa dari Suara. Bisa dipanggil Arya. Saya dari IPS 2 juga. Oh, dari satu kelas ya. Iya. Ya. Gimana Mbak? Dari Mbak yang Perkenalkan, saya Erika Jabukti, bisa dipanggil Eca, dari kelas 12 IPA 1. Oh iya. Mbak ini mungkin Mbak Nina. Perkenalkan, nama saya Nina Nisa Olina, bisa dipanggil Nina, dari kelas 12 kelas IPA 2. Oh, IPA berarti IPS-nya 2, IPA-nya 2 berarti ya. Balance lah. Oke, di sini sebelumnya apakah kalian sudah tahu konseling kelompok itu apa? Belum. Coba jelasin Bu. Baik, saya jelaskan. Konseling kelompok itu adalah layanan bantuan yang dilakukan oleh guru BK kepada siswa. Yang jelas itu dilakukan bersama-sama untuk mengatasi masalah dari salah satu kalian, mungkin bersama-sama seperti itu. Apakah kalian Bisa. Oke, apakah kalian sudah tahu untuk tema yang akan kita bahas hari ini? Sudah kan di posternya ada. Oke, untuk tujuannya saya jelasin juga ya. Jadi di konseling kelompok ini tujuan dari kegiatan untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri, melatih keterampilan berkomunikasi atau berbicara, dan membangun kebersamaan serta dukungan satu sama lain seperti itu. Di sini saya ingin tahu sih harapan kalian untuk mengikuti konseling kelompok mungkin dari semuanya sih. Saya dulu. Oke. Kan di posternya itu temanya bertuliskan kepercayaan diri ya Bu ya. Ya. Saya ikut itu supaya saya itu jadi jauh lebih pede gitu Bu ke depannya. Kenal sama orang baru ini nih nggak nervous gitu. Nggak canggung. Nggak canggung. Oke, mungkin Mas Kelvin. Ini harusnya sama juga. Soalnya juga itu apa ya? Punya tingkat kepercayaan diri yang cukup rendah sebenarnya. Apa maksudnya? Iya. Makanya waktu aku melihat posternya itu tertarik dan harapannya ya supaya bisa lebih percaya diri aja sih. Oke, baik. Mungkin dari Mbak Eca. Kalau dari saya mungkin hampir sama kayak teman-teman ya Ibu. Saya juga pengen lebih percaya diri lagi untuk kayak memulai hal baru, terus kayak kenal sama orang baru juga. Oke, Mbak Nina juga. Kurang lebih sama sih Bu, untuk mengatasi misalnya kepercayaan diri tadi. Oke, dari banyaknya itu harapannya semuanya hampir sama ya, sama-sama ingin meningkatkan percaya diri. Oke, apakah kalian di sini komitmen dari awal sampai akhir untuk mengikuti konseling kelompok? Sudah Bersedia ya? Ya. Oke, baik. Oh ya, di sini untuk
semuanya tuh hanya kalian, tidak terima peserta baru. Jadi kalian itu mengikuti tahap awal sampai akhir selesai, meskipun dari salah satu kalian masalahnya sudah selesai, kalian ya harus tetap di sini. Jadi tidak boleh keluar seperti itu. Ada dari tadi kalian bisa pilih mau yang mana. Boleh dari siapa dulu mungkin untuk mengajukan. Melvin. Oh ini Mbak Nina. Oh Mbak Nina, iya. Oke. Kalau dari saya mungkin terbuka sih Bu. Karena kan kalau kita bisa seperti itu bisa maju. Mungkin itu juga bisa dapat membantu mengatasi misalkan jadi kita disebut dengan kekenalan dengan orang baru gitu. Oke. Untuk Mbak Eca sendiri, Ya sih Bu, saya juga setuju, soalnya biar teman-teman yang lain itu juga merasakan hal yang sama kayak kita. Mas Kevin juga. Sama sih sampai teman-teman kan dengan kita menerima orang baru itu juga bisa melihat dari sudut pandang yang lain gitu tentang kepercayaan diri gitu. Oke, Mas Arya juga. Juga terbuka. Terbuka. Memilih untuk terbuka. Alasannya? Ya, nggak ada alasan, biar ikut teman-teman aja. Oh, berarti Mau Mas tertutup mau terbuka saya siap. Oh siap, oke. Jadi di sini kita memilih untuk yang terbuka ya. Iya. Iya. Untuk pertemuannya itu di 1 minggu kalian mau berapa kali? Kalau saya satu aja Bu. Untuk pertemuannya di 1 kali aja dalam seminggu. Yang lainnya bagaimana? Setuju. Iya Bu, saya juga ikut teman-teman. Oke, untuk pertemuannya 1 kali dalam seminggu. Untuk harinya kalian di hari Senin sampai Jumat itu memilih hari apa? Karena kan yang padat ya. Jadi yang Jumat mungkin ya Bu. Soalnya di sini hari Jumatan kita langsung pulang. Oh, Pulangnya berarti oke, berarti di hari Jumat setelah Jumatan. Untuk yang cowok sendiri Cuma Juga. juga. Iya. yang Soalnya dari Senin sampai Kamis kan kita ada bimbel ya ini ya. oke, Kalau kami udah kelas 12 gini jadi nyiapin kedepannya lebih prepare gitu ya. oke, berarti fixnya di Jumat ya. Iya. Oke, baik. Untuk jamnya siang setelah Jumatan. Untuk waktunya itu sekitar 30 sampai 45 menit. Bagaimana? Apakah semua setuju? Setuju. Oke, di sini berarti untuk pertemuannya di hari Jumat, jamnya itu siang sekitar 30 sampai 45 menit ya. Untuk peraturannya sendiri, di sini kan ada peraturan dan juga sanksi. Misalnya nih peraturannya itu kita sepakati bersama. Contohnya, misalnya ada salah satu dari kalian yang ngomong tapi tidak didengarkan atau disela gitu ibaratkan, itu ada sanksinya. Nah, untuk peraturannya sendiri kalian setuju bagaimana? Itu terserah dari kalian itu diskusi. Boleh untuk Mungkin kayak apa datang tidak terlambat sih Bu. oke, untuk datang tidak terlambat tepat waktunya ya, lebih tepatnya ya. Mungkin ada tambahan yang lain? Izin menambahkan. Misal kalau ada teman yang ngobrol itu yang lain ikut mendengarkan seperti yang ibu bilang tadi. Cerita gitu. Ya, terus kalau misal kita mau mengungkapin pendapat itu harus angkat tangan dulu. Nggak Oke. boleh menyerah. Untuk Mbak Eca sendiri sama Mas Kevin gimana? Atau mungkin ada tambahan? Kalau dari saya nggak ada yang Berarti sepakat ya. Untuk sanksinya sendiri, jika salah satunya dengan agar bagaimana? Atau sanksinya kita buat bersama atau ditentukan saya atau gimana? mungkin bisa ice breaking Bu. Mungkin ice breaking. Biar seru-seruan. Oke, untuk sanksinya sendiri dari salah satunya mungkin ice breaking ya. Iya. Mau nggak mau harus tetap ice breaking ya. Ya. Oke, baik. Kayaknya mulai lelah ya. Enggak, kok capek. Oke, Masih ya. semangat. Masih Oke. semangat. Oke, baik. Di sini kita akan mulai untuk melakukan konseling kelompok ya. Oke, kalian bisa bercerita sesingkat mungkin untuk terkait masalahnya, seperti itu.
siapa dulu untuk yang mau mengungkapin? Saya. Oke. Nah, saya kan kebetulan mau tanding terakhir nih Bu, basket di PPL. Nah, nggak tahu kenapa ya, perasaan saya tuh waktu masuk kelas 12 tuh sedikit minder gitu Bu sama anak-anak lain, apalagi anak yang ikut basket, adik-adik kelas yang join basket gitu Bu. Jadi kayak gimana ya, saya ngerasa kalau saya tuh kurang dari anak-anak adik kelas saya tersebut gitu, kurang jago gitu. Berarti kurang percaya diri, mainnya itu ibaratkan kurang pro gitu lah. Siapa lagi dari Mas Gavin? Kalau saya itu punya kayak ketakutan kalau presentasi atau enggak mau bertanya dulu, takut pertanyaan saya itu salah atau pertanyaan saya itu malah dianggap kayak nyari muka ke guru gitu, dan jadinya muncul perasaan tidak percaya diri gitu. Ya Bu pernah Bu Kelvin tidak percaya diri di kelas, diem aja. Oke. Mungkin dari Mbak Eca sendiri. Kalau dari saya tuh takut kayak memulai hal baru gitu. Kayak misal contohnya saya belum pernah ke tempat ini, tapi saya pengen ke tempat ini. Saya tuh kayak takut aja gitu, apalagi kalau misalnya sendiri atau memulai atau misalnya kayak contohnya aja misalnya ke suatu kafe yang belum pernah saya datangi. Nanti kalau saya kesana itu kayak nggak bisa diri kayak mestinya tuh gimana sih, takut salah, takut gini, kayak banyak pikiran gitu. Jadi ya takut aja apalagi kalau sama orang yang baru kenal juga kan. Tapi kalau udah sama orang yang udah lama ya saya bakal apa ya, kayak jadi ekstrovert gitu. Tapi kalau sama orang baru tuh susah banget memulai kalau nggak dia yang memulai duluan sama aku. Oke, untuk Mbak Nina sendiri. Kalau saya misalnya di itu tentang ekspresifikasi, terutama kalau misalnya di jiran gitu ya, di jiran ada orang-orang yang jangan jutek-jutek atau gimana, padahal ya nggak apa-apa gitu, saya jadi kayak kita jadi tenang gitu. Oh, sudut pandang orang lain berbeda. Iya. Oke, baik. Dari empat masalah yang sudah diceritakan atau disangkat, mungkin dari salah satu kalian masalahnya yang mau dibahas terlebih dahulu atau yang paling urgent itu siapa? Ini banyak saya. Masalahnya siapa dulu yang mau dibahas? Dari Mas Kelvin mungkin masalahnya siapa? Saya mungkin ada dulu, soalnya masalahnya kan
mandiri gitu loh, kayak bisa keluar sendiri, jadi kan harus berani ngomong juga kan. Berarti Mbak Eca ini takut gitu lah ngobrol sama orang benar orang baru ya, Iya, saya untuk memulainya aja. iya. Oh ya, mungkin dari teman-teman ada yang seperti Mbak Eca pernah mengalami hal Enggak, saya nggak pernah. Belum pernah. belum pernah. Mungkin nih Mbak Nina atau Mas Kevin bisa pernah. Berarti nggak hanya Mbak Eca aja ya yang benar-benar takut ngomong sama orang baru. Oh ya, berarti Mbak Eca ini benar-benar ingin yang diingin Mbak Eca itu benar-benar percaya diri ngobrol sama orang baru tanpa ada rasa takut seperti itu, atau mungkin ada keinginan lain selain itu. Ini sih bukannya cuma itu aja. Dari apa yang Mbak Eca ceritakan, sebenarnya Mbak Eca tuh menilai Mbak Eca tuh orangnya tuh seperti apa? Ya saya menilai diri saya tuh ya mungkin introvert ya, karena ya nggak berani apa sendiri, sebenarnya tuh harus ada teman kayak gitu sih. Apa kalian melihat Mbak Eca orangnya seperti itu, introvert? Iya sih, tadi waktu ketemu di depan ruangan kan juga kita lihat usahanya tadi itu mereka kayak diem aja. Mbak Nina mungkin, Mbak Nina kan ya mungkin kan tetangga ya, gimana lihatnya? Ya kalau misalnya saya lihat aja memang introvert sih, karena tadi juga belum masuk ke ruang. Berarti kalau benar-benar udah kenal baru ya bisa ya, oke. Oh ya, Mbak Eca juga melihat lingkungannya sekitarnya Mbak Eca gimana orang-orangnya gitu. Apakah ya sama introvert seperti Mbak Eca juga di lingkungan juga nggak percaya diri gitu, sama halnya kayak Mbak Eca? Apakah lebih ekstrovert di lingkungan? Sebenarnya random sih Bu ya, kalau di lingkungan itu ya ada yang extrovert ada yang introvert, tapi saya lebih suka bergaul sama yang extrovert sih, karena dia lebih apa ya, berani buat ngajak ngobrol saya duluan gitu, jadi kayak saya akhirnya bisa nyaman karena dia yang memulai. Dari beberapa kebanyakan temennya itu berapa persennya kayak gitu yang ekstrovert gitu? Kayaknya mungkin hampir 70% ya menurut saya. 70%. Terus Mbak Eca gitu kalau sisanya diajak temennya Mbak Eca gitu di tetangga kelas itu ngobrol apa enggak? Kalau sama tetangga sekarang mungkin nggak kenal, hanya tahu hanya lewat aja gitu ya, nggak pernah, nggak apa ya, kayak nggak ada suatu kepentingan gitu loh yang berhubungan harus ngobrol sama apa gitu, jadi nggak ngobrol sih. Kalau sama teman dekat ya ada yang perlu diomongin kayak tugas atau apa itu ya. Oh ya, menurut kalian sebenarnya Mbak Eca ini yang butuhin apa? Yang kalian cermati dari ceritanya? Mungkin harus bisa berani untuk membuka obrolan mungkin. Lebih percaya diri ngobrol sama orang meskipun nggak kenal gitu ya? Walaupun kayak ada perasaan takut, tapi dengan langkah kecil kayak sedikit akan untuk mencapai hal aja gitu loh, hal itu kayaknya udah cukup membantu. Mungkin dari Mas Ali atau Mbak Nina? Kurang lebih sama sih kayak apa yang saya tadi bilang. Mas Ali sendiri? Iya, saya juga sama kayak aku. Oke, nah untuk Mbak Eca sendiri ini dari sarannya dari Mas Kelvin mungkin bisa melakukan sharing gitu, apalagi terus memulai obrolan. Apakah Mbak Eca bersedia dengan itu? Iya bersedia sih Bu, tapi saya juga kayak masih ada rasa kayak ragu takut aja gitu. Oh ya, dari rasa takut itu tadi mungkin apa sih yang sudah kamu lakukan untuk bisa memenuhi keinginan kamu? Hal yang sudah kamu lakukan sejauh ini itu apa? Untuk bisa Selama ini yang sudah pernah saya lakukan, saya biasanya riset dulu sih Bu. Entah kalau misalnya saya baru kenal sama orang atau saya mau datang ke suatu tempat, saya selalu riset dulu gitu. Jadi kayak saya kemungkinan kalau misalnya bakal ada yang apa kayak ngajak ngobrol, jadi saya bisa menanggapi sesuai sama orang itu seperti apa kayak gitu. Kalau misalnya tempat baru juga saya selalu riset gimana sih ini tempatnya gini.
berarti Mbak Eca sejauh ini sudah berusaha ya ibaratnya. Berapa lama sih Mbak Eca sudah melakukan? Ya udah cukup lama sih, tapi kayak menurut saya nggak tahu kenapa mungkin kurang efektif atau gimana, soalnya kayak saya merasanya apa saya nanti ketergantungan kayak gitu terus gitu kan, saya juga mau jadi orang yang nggak efektif lagi. Menurut kalian nih, apakah tindakan yang sudah dilakukan Mbak Eca itu efektif untuk memenuhi keinginannya? Kurang efektif karena mungkin Mbak Eca harus lebih berani lagi buat memulai duluan Ngobrol sama orang lainnya. Mungkin yang lain juga apakah Mungkin sama sih Bu, kayak tadi kan juga maksudnya juga bilang mungkin dimulai dari sekedar ngaruh atau kayak gitu aja. Oh ya, dari apa yang sudah Mbak Eca lakukan, apakah itu sudah membuat Mbak Eca itu dekat sama apa yang Mbak Eca inginkan? Sejauh ini cukup membantu, tapi kurang maksimal aja. Kurang maksimalnya itu yang ingin seperti apa? Lebih bisa ingin ngobrol secara terbuka atau bagaimana? Ya kayak biar kurang maksimal itu karena selama ini saya masih ketergantungan sama kita, bisa harus masak dulu, saya harus gini dulu gitu. Mulai dari awal dulu ya. Kalau misal maksimal ya menurut saya tuh ya kalau misal mau ketemu sama kita ya datang aja tanpa tahu tempat itu kayak gimana, terus kalau mau kenal sama orang ya langsung ngobrol aja kayak gitu, tetap harus kayak apa yang saya lakukan tadi gitu. Oke, dari apa yang Mbak Eca ceritakan, apa sih yang ingin Mbak lakukan? Planning apa yang ingin Mbak lakukan? Kayak perubahannya. Iya, untuk perubahan, untuk bisa memenuhi apa keinginan Mbak Eca tadi. Mungkin sama kayak apa yang dibilang teman-teman juga, karena saya juga belum pernah coba ya kebetulan itu, jadi mungkin bisa saya mulai say hello dulu ke orang yang baru kenal atau gimana ya, itu belum pernah saya coba sih. Itu mungkin saya hello-nya dari orang yang Mbak. Gimana cara Mbak Eca melakukannya saya hello itu? Nanti kan tiba-tiba nih Mbak Eca kenal ya sama orang, terus tiba-tiba saya hello, orangnya pasti kaget. Terus gimana? Apa mungkin bisa dicoba dari teman antar kelas mungkin juga, kan sejauh ini kita mungkin ya cuma sekedar kenal nama aja mungkin, atau kayak mungkin bisa say hello atau bahasa-bahasa tentang apa, misalnya tanya tugas apa kayak gitu mungkin. Berarti ibaratkan sudah kenal tapi nggak secara dekat gitu ya. Mbak Eca mau melakukannya itu kapan? Lagi juga lebih baik sih bisa mungkin. Oke, Mbak Eca mau mencobanya besok ya, seperti itu. Apakah Mbak Eca sudah yakin untuk bisa melakukan itu? Sudah ya,
motivasi untuk sejumlah